Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Julian Drasmoro dari kelas 11 Elektronika 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang double acting cylinder secara langsung maupun secara tidak langsung. Di sini saya terlebih dahulu ingin membuat yang secara langsungnya. Oke, yang pertama-tama yang kita butuhkan yaitu electrical coil yang 24 volt dengan yang 0 volt. Lalu yang kedua yang kita butuhkan yaitu adalah solenoid, valve, dan push button. Oke, baru kita ubah labelnya. Untuk label push button kita masukkan S1, sedangkan label pada solenoid valve-nya kita ubah menjadi Sol 1. Oke, kita masukkan kakinya, baru kita rapikan. Oke, sudah, baru kita buat lagi yang ada silindernya dan dengan menggunakan katup 5/2. Oke, yang pertama kita ambil katup 5/2 nya, baru kita ambil kompresor, lalu kita ambil one way flow nya sebanyak 2 buah, lalu silinder kerja gandanya. Oke, yang pertama yang di sini yang kita ubah yaitu katup 5/2 nya pada kaki 3 dan 5. Pada kaki 3 yang kita ubah yaitu terminatornya. Kita ubah menjadi yang ini. Begitu pula dengan kaki yang kelima. Kita ubah terminatornya sama seperti yang kita telah ubah pada kaki 3. Yaitu yang kita ubah yaitu terminatornya. Sabar, ada kesalahan. Yang kita ubah yaitu terminatornya yang sama seperti yang kita ubah pada terminator kaki 3. Baru pada solenoidnya yang kita ubah yaitu elektrikalnya pada bagian kiri, dan pada bagian kanan kita pasang spring return-nya. Oke, baru pada one way flow-nya, kedua one way flow tersebut kita ubah rotasinya menjadi 90 derajat. Lalu kita ubah kontrolnya menjadi 45. Seperti biasa, fungsi dari kontrol tersebut untuk mengetahui pergerakan lambat dan cepatnya pada silinder tersebut. Kedua one way flow-nya diubah kontrolnya menjadi 45. Setelah semuanya sudah kita ubah, baru kita masukkan kaki-kaki tersebut, yaitu kaki kompresor kita masukkan pada bagian kaki di antara kaki 3 dan kaki 5 di katup 5/2. Sedangkan one way flow yang di kiri kita masukkan di kaki keempat pada katup 5/2, dan yang one way flow yang kanan kita masukkan ke kaki 2 pada katup 5/2. Oke, di sini sudah kita rangkai. Mari kita coba. Sini sepertinya ada kesalahan pada rangkaian tersebut. Kita cari tahu dulu. Oh iya, ada kesalahan pada elektrikal yang di bagian kiri pada katup 5/2. Kita
lupa memasukkan labelnya. Sekarang kita mau memasukkan label dengan sol 1. Baru udah semua, baru kita coba lagi. Apakah berhasil? Oke, di sini berhasil. Karena ketika push button S1-nya kita tekan atau kita tahan, maka silindernya akan bergerak. Dan ketika kita lepas push buttonnya, maka pergerakan pada silinder tersebut akan kembali seperti semula. Terima kasih prinsip kerja. Terima kasih, rangkaian tersebut telah saya kerjakan. Maka kawan saya akan menjelaskan prinsip kerjanya, yaitu dengan bernama Wahyu Hidayat. Baiklah, saya Wahidayat. Saya ingin menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian yang sudah dirangkai oleh teman saya, yaitu double acting cylinder secara langsung. Pada saat push button ditekan, maka solenoid akan bekerja dan kompresor akan mengalirkan udara menuju katup 5/2 yang akan menggerakkan silinder kerja ganda. Apabila push button dilepas, maka silinder akan kembali seperti semula. Contohnya seperti berikut. Berikut adalah contohnya. Dari kesimpulan ini, yang saya dapatkan adalah ketika ditekan, dia akan maju lambat. Dan apabila dilepas, dia akan seperti semula. Berikut dari penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan melanjuti pembuatan rangkaian pada double acting cylinder kerja langsung pada rangkaian kedua. Yaitu yang pertama, seperti biasa yang kita butuhkan, yaitu electrical coil yang 24 volt dan yang 0 volt. Baru yang kedua yaitu adalah solenoid valve sebanyak 2 buah. Di rangkaian kedua ini kita tidak membutuhkan relay. Oke, sudah. Baru yang terakhir kita menggunakan push button. Push buttonnya di mana? Oh, ini sebanyak 2 buah. Oke, kita rapikan dulu. Setelah kita rapikan, baru kita masukkan jalur pada kaki-kaki tersebut, dan kita masukkan juga label-labelnya. Oke. Oke, sudah. Baru langkah selanjutnya kita masukkan label-label tersebut pada komponen tersebut. Pada solenoid valve yang pertama kita masukkan label sol 1, sedangkan solenoid valve yang kedua kita masukkan label sol 2. Baru push button yang pertama kita masukkan label S1, dan push button yang kedua kita masukkan label yaitu S2. Oke, di sini sudah. Baru kita rangkai lagi rangkaian yang ada silindernya dan dengan menggunakan katup 5/2. Yang pertama, seperti biasa kita ambil katupnya terlebih dahulu. Yang kita ambil yaitu katup 5/2, baru kompresor. Setelah itu kita ambil one way flow-nya sebanyak 2 buah. Setelah itu baru kita ambil silinder kerja gandanya.
Setelah diambil semua, baru kita ubah. Yang pertama yang kita ubah yaitu kaki 3 pada katup 5/2. Yang kita ubah yaitu terminatornya. Jadi yang ini. Setelah itu kaki 5-nya begitu pula kaki dengan kaki 5 pada katup 5/2. Yang kita ubah sama seperti kaki 3 yaitu terminatornya. Sepertinya di sini ada kesalahan. Apa ya? Apa ya? Aduh. Oh, ya. Terminatornya yang kita ubah pada pada kaki 5 di katup 5/2. Setelah itu katup 5/2-nya di bagian kirinya kita masukkan elektrikalnya yang ini, sedangkan di bagian kanannya kita pasang spring rattle-nya. Pada elektrikalnya kita masukkan labelnya yaitu sol 1. Saya ralat di sini tidak menggunakan spring rattle, tetapi sama. Dia menggunakan elektrikal yang gambar kotak tersebut. Pada elektrikal yang kanan sama. Kita masukkan labelnya yaitu sol 2. Oke. Kalau airflow one way flow-nya, pada kedua one way flow tersebut kita ganti rotasinya menjadi 90 derajat. Setelah itu baru kita bisa memasukkan kaki-kaki yang berada pada komponen-komponen tersebut. Oke, tidak lupa juga sebelum kita menyambungkan kaki-kaki tersebut, one way flow-nya kita ganti dulu kontrolnya ke 45. Seperti biasa, fungsi dari kontrol tersebut untuk mengetahui cepat lambatnya pada silinder tersebut. Oke, sini sudah semua kita masukkan, baru kita bisa melihat apakah cara kerjanya betul. Oke, di sini kita bisa lihat. Oke, di sini betul. Kenapa bisa betul? Karena ketika push button yang pertama atau push button yang S1 ditekan, maka silinder kerjanya dia akan bergerak. Kalau mau silinder kerjanya bergerak seperti semula, maka tinggal kita pencet saja push button yang kedua atau push button yang S2. Oke, sekian penjelasan dari saya, maka prinsip kerjanya akan dijelaskan secara detail oleh kawan saya yaitu Wahyu Hidayat. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip kerja pada rangkaian yang sudah dirangkai oleh teman saya, yaitu rangkaian double acting cylinder secara tidak langsung. Saat push button S1 ditekan, tidak langsung, secara langsung dulu.
Saat push button S1 ditekan, maka solenoid Sol 1 akan bekerja dengan kompresor akan mengalirkan udara menuju katup 5/2 yang akan menggerakkan silinder kerja ganda maju penuh. Apabila kita mau mengembalikan silinder seperti semula, maka kita akan menekan yang push button S2. Contoh seperti ini. Udah ya? Udah. Enggak, itu nonton paralel. Satu lagi seri ada atas saudara seri. Berikut adalah prinsip kerjanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.